Ratu Sofia, Diana Sabrina, Sandrine Snorriki. Ketiganya memiliki hubungan dengan pria yang usianya terpaut jauh, terutama adik dari Sandrina, Richelle Snorriki. Lalu, apa masalahnya? Ini bisa jadi masalah. Richelle yang masuk kategori kasus pedofilia dan semua contoh tersebut bisa mengindikasikan adanya masalah fatherless. Sebelum lebih dalam, kita dengarkan pengalaman dari beberapa narasumber berikut. Untuk sekarang ini saya kurang begitu quality time dengan ayah saya karena ayah saya sedang bekerja di luar kota. Belakangan ini tidak terlalu sering karena ayah saya itu tipikal orang yang kaku. Jadi saya untuk membuka omongan ke ayah saya agak canggung. Akhir-akhir ini ramai di sosial media tentang Indonesia menjadi negara urutan ketiga dalam kategori fatherless. Bahkan sempat muncul narasi yang mengatakan negara ini dalam keadaan genting akan hal tersebut. Lalu, apa sih fatherless itu? Fatherless itu adalah ketiadaan peran ayah baik secara fisik gitu ya, bukan hanya peran sih sebenarnya, kehadiran ayah baik secara fisik ataupun secara psikologis. Ketiadaan peran ayah seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai awal mula fatherless? Dan peran ayah yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingat gitu ya, di waktu kecil itu kan bayi berinteraksi itu sebenarnya lebih banyak sama ibu gitu ya. Stigma yang terjadi di masyarakat sosial itu adalah urusan kebersihan bayi, urusan kemandirian anak itu adalah peran tanggung jawab sepenuhnya adalah peran ibu gitu ya. Padahal seorang anak itu tuh tetap membutuhkan loh digendong sama ayahnya, diajak interaksi sama ayahnya gitu, terus kemudian diajak ngobrol dari hati ke hati sama ayahnya gitu ya, terus kemudian juga butuh juga untuk bisa bermain sama ayahnya. Nah, fatherless ini berarti terjadi ketika ayah itu tidak memenuhi yang tadi gitu. Jadi memang si anak gitu ya dibiarkan bermain ya full sama ibunya aja gitu. Jadi ayah kalau habis pulang kerja ya udah kerja selesai tidur gitu, sibuk dengan urusannya sendiri tanpa ada interaksi sama anaknya gitu. Tidak punya kedekatan emosional juga dengan anaknya. Kalau dibilang deket sama ayah sih nggak deket ya. Bahkan kalau di rumah pun kita ketemu setiap hari, tapi di rumah tuh cuman ya udah sekedar lihat-lihatan aja, nggak ngobrol, nggak negor. Orang kita negor-negoran juga nggak pernah, gimana mau curhat. Jadi kayak ngobrol aja nggak pernah gitu. Kita ketemu di jalan aja cuman ya udah lihat-lihatan, bilang hati-hati aja enggak, atau nanyain mau kemana aja enggak, jadi udah bodo amatan gitu. Kalau anak tidak memiliki kedekatan emosional dengan ayahnya, apa bisa berdampak buruk bagi anak itu sendiri? Dari beberapa riset juga ditujukan bahwa relasi antara anak dengan ayahnya itu tuh punya dampak yang sangat luas gitu. Jadi ketika relasi anak dengan ayah itu terhubung dengan baik, anak itu akan bisa jadi individu yang lebih percaya diri. Jadi gini, kalau misalnya anak sama ayah, biasanya kan itu permainannya adalah yang penuh tantangan gitu ya. Jadi anak dibiarkan untuk mencoba gitu, anak dibiarkan untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, yang efeknya ketika kita memberikan kepercayaan kepada anak itu, anak akan jadi lebih yakin. Di anak tuh, oh ya ternyata aku bisa, aku ternyata mampu gitu. Di samping itu sebenarnya ayah juga mendampingi kan ya, support kecil dari seorang ayah, ayo kamu bisa, ayo coba lagi dan lain sebagainya, itu sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak gitu ya. Nah, hal-hal yang kecil demikian, semakin anak tumbuh dewasa, dia jadi punya terpatri nih di dalam diri dia bahwa oh ya aku bisa melakukan hal-hal yang sulit karena sebelumnya aku pernah melakukan hal itu juga. Itu baru versi dari kepercayaan dirinya aja. Ya, terus kemudian kalau lebih lanjut lagi, kalau ketiadaan peran ayah itu bisa juga akhirnya membuat seseorang itu merasa tidak berdaya, merasa bahwa dirinya itu inferior gitu ya, merasa bahwa dirinya itu tuh tidak layak gitu, karena memang dia terbiasa hidup dari perbandingan dari lingkungan sosialnya dia gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya peran ayah itu dampaknya seberapa besar sih? Peran ayah itu berdampak besar bagi tumbuh kembang emosional dan juga ketika kognitifnya anak juga berkembang gitu. Lebih ke pasangan sih. Jadi karena kurangnya sosok ayah gitu, kurangnya peran laki-laki di dalam kehidupan aku, jadi aku tuh nyari pasangan tuh yang
dia tuh bisa jadi ayah aku gitu, gimana caranya gitu. Jadi aku selalu nyari cowok yang ya lebih dewasa dari aku, karena aku juga nyari sosok ayah di dirinya. Jadi ketika aku udah dapet tapi tahunya aku ditinggalin, ya sakit juga sih. Jika emosional yang tidak dapat diatur dengan baik itu bisa berimbas juga pada kesehatan mental anak. Mungkin banget itu, karena tadi kan saya sempat singgung ya bahwa ketidakberdayaan seorang anak ketika tidak ada peran ayah itu membuat dia tadi bisa jadi kurang percaya diri gitu ya. Nah, ketika dia terus-terusan merasa kurang percaya diri, merasa bahwa dirinya itu tidak sebanding sama teman-temannya yang lain, itu rentan membuat seseorang itu merasa bahwa dirinya dia itu tidak pantas hidup. Nah, perasaan tidak pantas hidup itu juga menjadi salah satu kalau kami istilahnya adalah gejala awal gitu ya, bahwa ini adalah masuk ke gejala awal masalah kesehatan mental. Bisa jadi itu depresi, itu bisa jadi masalah hanya sekedar stres gitu ya, atau mungkin nanti bisa jadi kecemasan dan lain sebagainya. Lalu, seberapa penting komunikasi terbuka antara ayah dan anak? Penting banget itu gitu ya. Jadi rekan-rekan harus paham gitu ya bahwa masalah apapun itu dimulai dari masalah komunikasi sebenarnya gitu, masalah apapun itu. Dan kebetulan karena saya juga seorang psikolog gitu ya, banyak sekali klien-klien yang datang di ruang praktek saya itu terjadi gitu ya, masalah itu muncul gara-gara kurang komunikasi antara anak dan orang tua. Nah, kalau dikaitkan dengan fatherless gitu ya, tadi gitu, fatherless itu kan adalah keberadaan peran ayah gitu ya, baik secara fisik ataupun secara emosional gitu, secara psikologis. Nah, komunikasi itu adalah pintu masuknya gitu untuk bisa seorang ayah itu punya peran terhadap anaknya. Gimana caranya ayah bisa bangun kedekatan kepada anak kalau dia nggak ngobrol sama anaknya? Gimana caranya anak tahu bahwa ayahnya peduli kalau dia cuman dikasih materi aja gitu ya? Ya sayangnya gitu ya, yang nggak fatherless saat ini tuh masih sedikit gitu ya, masih sedikit. Nah, ini tugasnya kita kalian gitu sebagai anak-anak muda yang terbuka akses informasi gitu ya, itu tugasnya kita untuk mengedukasi masyarakat supaya si para laki-laki ini, calon-calon ayah atau ayah yang sudah terlanjur fatherless, dia bisa terbuka pikirannya supaya nggak lagi fatherless gitu. Karena memang kalau bukan dimulai dari kita, mau dimulai dari siapa lagi? Apa narasi yang beredar tentang Indonesia yang masuk negara fatherless ketiga itu benar? Saya nggak tahu data pastinya gitu, tapi kalau misalnya ada rumor seperti itu nampaknya iya gitu, karena balik lagi tadi sih budayanya gitu ya, terus kemudian nilainya itu yang dianut sama kita demikian, sangat mungkin itu terjadi. Dilansir dari Kumparan News, klaim Indonesia jadi negara fatherless merujuk pada program sosialisasi mahasiswa Universitas 11 Maret yang juga mengklaim tentang peringkat fatherless ini didapat dari berita CNN dan terus berlanjut ke pengutip sebelumnya. Namun sayangnya ternyata riset, survei, dan publikasi yang ada tentang peringkat fatherless ini hasilnya nihil, dan publikasi yang ada pun selalu berputar mengutip antara publikasi satu ke publikasi lain. Tapi itu bukan berarti sama sekali tidak ada penelitian tentang peran ayah ini. The Fatherhood Report, The Fairness in Families Index melaporkan pada 2016, Portugal didaulat menjadi negara yang ayahnya paling peduli dengan keberadaan anaknya. Karena keberadaan ayah penting tetapi ayah juga tetap harus pergi bekerja, adakah tips untuk ayah yang ingin ikut andil dalam tumbuh kembang anaknya? Gimana caranya membagi waktu? Ya berikan waktu 30 menit aja, tapi aktivitasnya itu tanpa handphone, fokus sama anak, ngobrol sama anak, itu udah membantu anak untuk bisa merasakan peran ayah gitu ya. Atau lebih sederhananya lagi gini, kalau kalian punya anak kecil gitu ya, anak kecilnya misalnya pengen buang air kecil gitu ya, diajak duluan gitu, jangan sampai anaknya mah gitu, apalagi sampai kitanya sebagai laki-lakinya misalnya gitu ya, anaknya butuh sesuatu langsung mah, dikit-dikit mah, bu, gitu, jangan kayak begitu. Nah, gitu sih. Jadi waktu 1 jam berarti banget. Apa ada pesan untuk para ayah atau calon ayah? Pesan untuk seluruh ayah di dunia, lebih memperhatikan lagi anaknya walaupun sibuk bekerja, tetapi harus bisa menyisihkan waktunya untuk quality time bersama anaknya. Jadi aku cuma mau sebenarnya ayah tuh ya perhatiin anak perempuannya, kalau ternyata anak perempuannya itu nggak sekuat itu, anak perempuannya tuh masih butuh sosok ayah di sampingnya.
Ini ya untuk para calon ayah, untuk ayah dimanapun berada, memang peran dan tanggung jawab kita itu besar gitu ya. Kita harus sama-sama menyadari bahwa peran dan tanggung jawab kita itu besar, tapi tolong jangan dilupakan bahwa ada manusia yang membutuhkan peran kalian gitu ya. Tolong turuni egonya kalian, tolong dibuka pikirannya gitu ya, bahwa ternyata peran kalian itu bisa berdampak besar loh, bukan cuma buat satu orang saja, tapi dampaknya bisa sangat besar buat negara juga, buat kehidupan masyarakat sosial gitu ya. Sehingga yang mau menikah tolong dipikirin juga baik-baik, direncanakan baik-baik, kira-kira bisa seperti apa nanti relasi dibangunnya gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur menikah dan sudah melakukan fatherless gitu ya, coba diperbaiki dari sekarang. Lebih baik kita terlambat memperbaiki daripada kita tidak memperbaiki sama-sama.